Jadi sekarang kita masuk ke topik baru, yaitu farmakokinetik nonlinear ya. Oke, seperti untuk ini capaian pembelajaran ya, tidak perlulah. Oke, seperti kalian pernah saya sudah jelaskan di awal-awal ya, kuliah yang pertama malahan ya. Apa bedanya farmakokinetik linear dan nonlinear? Ya, kinetik linear biasanya kita sebut juga first order kinetik ya. Order pertama ya, kinetik order pertama. Kenapa first order? Dia mengikuti satu kaidah ya, di mana CT sama dengan CP dikali E pangkat min KT itu loh ya. Itu adalah first order ya. Nah, kalau pada first order ini yang kalian sudah pernah pelajari dulu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih dosis 1000 miligram ya, dia pada jam pertama dia akan turun jadi 90 ya. Obat yang dieliminasi 100 ya. Fraksinya yang dieliminasi 0,1. Oke. Kemudian jam berikutnya fraksinya sama 0,1 ya. Berarti dia kan 0,1 dari 100 0,1 dari 90 kan 900 kan 90 ya. Jadi 90 akan dieliminasi. Yang sisa 810. Demikian seterusnya ya. Jadi 10% dari ini adalah 81 ya. Nah, jadi nanti ini kurang 81 729 ya. Jadi pada kinetik linear fraksi obat yang dieliminasi itu selalu sama fraksinya ya. Jadi presentasinya selalu sama ya. Tapi jumlah obat dalam tubuh berkurangnya akan berbeda. Jadi makin lama dia berkurangnya makin sedikit ya. Ini yang pertama banyak, kemudian makin lama makin sedikit. Kamu lihat nggak? Dari 100, 90, 81, 73, 66, 59. Jadi jumlah yang dieliminasi itu akan sebanding dengan jumlah yang ada ya, cuman presentasinya berbeda. Itu ya. Nah, kebanyakan obat yang kita uji dalam therapeutic drug monitoring TDM ya, memenuhi kaidah yang ini ya, dan ini lebih gampang juga gampang dihitung dan sebagainya dah ya. Nah, yang kita sudah pelajari kan first order kinetik, ciri-cirinya kalau kita gambar ya antara konsentrasi dengan waktu ya, konsentrasi dengan waktu dengan kertas grafik biasa, kita akan dapatkan garis seperti ini, kurva ya, seperti kurva ini ya. Nah, tetapi kalau ini nanti kita transpose dia ya ke uh, logarithmic scale ya, kertas semilog. Ingat enggak? Kertas semilog ya, di mana dia nanti sama, datanya sama, cuman ini misalnya di sini waktunya 1 2 3 4 5 ya, tapi di sininya kita pakai yang lain ya. Kenaikannya itu kenaikan logaritmik ya, misalnya 1 0, 1, 10, 100, 1000 gitu kenaikan logaritmik ya. Nah, nanti kalau dengan kenaikan logaritmik ini dia akan mempunyai garis lurus, ingat nggak ya? Yang selalu kita buat itu yang seperti ini ya. Nah, kemudian kalau first order kinetik perhitungannya ya seperti biasa itu gampang itu kita ya, pakai lon itu ya. Nah, saya kasih contoh ya yang sederhana untuk perhitungan first order kinetik ya. Suatu obat diberikan secara IV bolus. Kamu masih ingat apa itu IV bolus kan? Suntikan cepat ya, dengan dosis 100 mg. Setelah steady state keadaan tunak ya, didapati konsentrasi obat tersebut di dalam plasma adalah 10 mg per liter. Oke. Nah, kalau kita ingin menaikkan konsentrasinya jadi 15. Jadi berapa dosis yang harus diberikan? Kalau kita mau konsentrasinya naik, dosisnya harus naik kan? Nah, sekarang naiknya berapa? Nah, kalau dia memenuhi kaidah first order, gampang aja kita hitung ya, yaitu konsentrasi yang baru dibagi konsentrasi yang lama dikali dosis lama ya. Konsentrasi baru yang kita inginkan kan 15 ya, dibagi dengan konsentrasi lama yaitu 10 ya, dan dikali dengan dosis yang lama yaitu 100. Kita dapatkan dosis baru yaitu 150
Ya, ini gampang aja karena dia mengikuti first order kinetic. Ya. Nah, bagaimana dengan yang zero order? Nah, yang kita sebut non-linear atau zero order. Ya. Beberapa obat mengikuti model kinetik non-linear. Salah satunya adalah phenytoin. Ya, kita tahu phenytoin obat apa? Ada yang masih ingat phenytoin itu obat apa? Ayo. Ayo, yang udah lulus farmakoterapi 2 di semester lalu. Phenytoin obat apa? Untuk kejang, Pak. Kejang, ya epilepsi ya, penyakit epilepsi ya, penyakit epilepsi ya. Kejang, oke. Ayan tuh ya. Nah, Ya, pada model zero order ini kan modelnya zero order ya. Jumlah pertambahan dan pengurangan zat adalah tetap, tetapi proporsinya berbeda. Ya, nanti saya akan jelaskan. Salah satu alasan non-linear adalah keterbatasan enzim untuk memetabolisme obat tersebut, sehingga pada batas konsentrasi tertentu jumlah obat yang dimetabolisme akan menjadi sama, sehingga obat akan terakumulasi. Keadaan ini disebut juga saturasi atau jenuh. Ya, sudah jenuh. Kalian pernah nggak mengalami kejenuhan? Pernah dalam hidup kalian mengalami kejenuhan? Nah, pernah, Pak. ya. Bosen maksudnya, jenuh itu seperti udah sampai ya, udah paling top deh, udah jenuh gitu ya. Misalnya kamu apa itu? Kalau misalnya apa? Belajar tuh ya. Kadang-kadang kalau kita banyak yang kita masih mau dipelajari tapi kita udah jenuh, udah nggak bisa masuk lagi. Ya. Apalagi kita pakai kata jenuh itu. Seperti kalau kita mau larutkan gula, ya kan? Ya enggak? Kalau dia udah jenuh berarti udah terlalu kental ya, terlalu pekat, susah untuk dilarutkan lagi, itu namanya jenuh, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalau orang dibilangin kamu mesti gini di kayak mama kamu ngingetin kamu terus, jenuh nggak? Dibawelin terus. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, demikian juga enzim itu bisa jenuh. Artinya kalau enzim itu dia terbatas ya, dan kalau banyak zat yang mau dimetabolisme, dia itu akan mengalami kewalahan juga ya. Nah, kalau enzimnya sudah terbatas, meskipun banyaknya obat, dia tidak akan dimetabolisme lebih cepat ya. Dia akan menjadi jenuh. Nah, itu namanya jenuh ya. Nah, ini juga dialami oleh absorpsi obat yang memerlukan transport aktif. Nanti saya jelaskan lebih jauh ya, ada tabelnya ya. Nah, yang untuk non-linear kinetik ini ya dia seperti itu ya, non-linear. Nanti saya jelaskan juga ini ya. Yang ini linear. Linear kan artinya garis lurus ya. Kalau non-linear itu adalah garis melengkung ya. Nah, ini juga ya, dia kalau ini ya nanti saya jelaskan juga ini ya. Ini biasanya obat ini kalau dia dalam seperti phenytoin ya, kalau dosisnya masih rendah, ini kan dosisnya makin lama makin tinggi. Kalau dosisnya masih rendah ya, dia akan mengikuti linear ya. Tapi kalau sampai sudah batas maksimal ya enzimnya itu, dosisnya naik dikit, dia mengikuti non-linear sekarang ya. Jadi dia itu namanya mix ya. Nah, demikian juga pada yang kurva ini, di sini dia masih linear karena dia masih dosisnya masih kecil ya. Kan dosisnya makin besar dia makin melengkung ya, dia makin menjadi non-linear ya. Nah, kalau perbedaan tadi kan first order sama zero order ya. Nah, sama-sama 1000 ini, sama-sama 1000 ya. Tetapi dia pertama turun 900. Sama kan? Sana juga turun 900 ya. Nah, yang ini menjadi 100, turun 100 ya, 0,1 fraksinya 10% ya. Nah, kemudian yang 900 itu turun lagi 100 ya.
kemudian fraksinya 11%, ya. Kemudian dari 800 turun lagi 700, ya, fraksinya 100 dan sebagainya, ya. Jadi penurunannya selalu sama, yaitu dengan jumlah yang maksimal dia, ya. Kalau maksimalnya dia 100, dia terus turun 100 juga, ya. Nah, ini masih mending kalau 100, makanya dia cepat turunnya 100 100 100 100, ya. Tetapi kalau dia turunnya adalah 10 sampai lama baru dia akan habiskan 1000 jadi 990 990, 980 kalau dia turunnya 10 10, ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu ininya makin lama makin besar, ya. Nah, kalau yang sebelumnya dia ininya tetap, ya, tetapi ininya berubah gitu. Ya, jadi pada zero order jumlah obat yang dieliminasi itu tetap sama, ya, yaitu yang maksimal yang dia mampulah, ya. Jadi penyebab-penyebab kinetik non-linear, ya. Pertama adalah absorpsi pada saluran cerna, ya. Kalian masih ingat nggak ada saluran cerna itu, ya? Zat yang dapat melalui membran sel adalah umumnya zat yang tidak larut dalam air, ya, yang larut dalam lemak atau yang non polar, ya. Nah, oleh karena itu kebanyakan ion-ion ataupun obat-obat yang bersifat polar, mereka nggak bisa larut, jadi nggak bisa berdifusi, ya. Jadi mereka memerlukan molekul protein yang membawa mereka, transporter, ya, transporter. Nah, molekul-molekul transporter ini bisa menjadi jenuh, ya. Kalau dia menjadi jenuh, nanti meskipun banyak, ya, tetapi yang akan terabsorpsi itu akan sedikit, ya. Nah, transport di dinding usus menjadi jenuh. Contoh obat yaitu riboflavin, gabapentin, L-dopa, ya. Nah, metabolisme dalam usus juga, ya, karena metabolisme kan tergantung enzim. Jadi kalau enzimnya terbatas, metabolismenya akan terkendala oleh enzim itu, ya. Contohnya adalah salisilamid dan propranolol. Obat-obat dengan kelarutan yang rendah di dalam saluran cerna tetapi diberi dalam dosis besar, ya kan? Larutnya tanahnya rendah tapi diberi dalam dosis besar, nanti dia nggak bisa larut, sebagian akan menjadi kristal, ya. Contoh griseofulvin, danazol, klorotiazat, ya. Dan penguraian dalam saluran cerna menjadi jenuh karena ada beberapa obat kan dia mengalami penguraian, ya, dalam saluran cerna, ya. Nah, contoh penisilin G, omeprazol, saguinavir, ya. Nah, yang berkaitan dengan distribusi, ya, yang berkaitan dengan distribusi, contoh ikatan protein menjadi jenuh karena banyak obat kan terikat protein, ya. Nah, kalau terikat protein dia menjadi jenuh seperti lidokain, bentar ya. Seperti lidokain, ya, asam salisilat, ceftriaxone, warfarin dan phenytoin, mereka banyak mengikat protein. Tetapi kalau proteinnya terbatas, ya, jenuh, nah, nanti banyak obat akan berbentuk dalam keadaan yang bebas, ya. Nah, pengambilan di dalam sel, cellular uptake, oke. Misalnya metisilin pada kelinci, ikatan pada jaringan, contohnya imipramin dengan tikus, pada tikus, ya. Nah, transport CSF, masih ingat nggak CSF itu mempunyai sawar darah otak, ya. Nah, mereka juga banyak memakai protein-protein pembawa, ya, dan itu dapat menjadi jenuh juga, ya. Contohnya benzil penisilin, ya. Ini bukan benil nih, ya. Saya ubah dulu benzil, ya. Nah, oke. Kemudian transport ke dalam atau keluar jaringan yang menjadi jenuh, contohnya methotrexate, ya.
Nah, penyebab lain dalam metabolisme ya, dalam metabolisme saturasi atau kejenuhan enzim-enzim untuk metabolisme. Contohnya phenytoin, asam salisilat, teofilin, asam valproat ya. Keterbatasan kofaktor atau enzim, contohnya parastamol dan alkohol. Induksi enzim, contohnya karbamazepin. Perubahan aliran darah di dalam liver atau hepar ya. Contohnya adalah propranolol dan verapamil ya. Umumnya propranolol itu dia mengalami FPE yang ekstensif ya. Nah, kalau aliran darah ke hepar tiba-tiba berkurang, berarti dia punya FPE itu berkurang, FPE itu ya, FPE ya, first pass effect itu berkurang sehingga bioavailabilitasnya bisa bertambah. Nah, ya nanti bisa terjadi overdosis ya. Inhibisi metabolisme. Oke, metabolism ya, contohnya diazepam. Oke. Nah, sekarang eliminasi ya, dalam eliminasi sekresi aktif. Nah, ingat tidak? Kan ada 3 proses, filtrasi, reabsorpsi dan sekresi ya. Nah, kalau sekresi aktif keakibat keterbatasan molekul pembawa ya, maka mereka akan dapat juga tidak tersekresi misalnya ya. Contohnya adalah meslocillin dan para aminohipuric acid. Nah, tubular reabsorpsi juga keterbatasan molekul pembawa ya. Contohnya riboflavin, vitamin C dan cefapirin ya. Perubahan pH urin ya. Misalnya kita membuat pH urin itu lebih asam ya dengan asam salisilat atau dextroamfetamin ya. Ekskresi melalui empedu, biliary excretion ya. Contohnya sekresi empedunya sendiri ya dapat dipengaruhi oleh iodapamid, sulfobromoftalate natrium dan sebagainya ya. Dan recycling dari empedu ini ya, karena bile itu dapat di-recycle kembali ya. Nah, contohnya adalah simetidin dan isotretinoin. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan mengenai mix order farmakokinetik ya. Banyak obat yang memperlihatkan campuran antara kinetik order pertama dan order 0 yang tadi saya sebutkan ya. Umumnya pada konsentrasi plasma yang rendah dan belum terjadi saturasi enzim. Jadi enzimnya belum terjadi saturasi ya. Masih cukup enzimnya ya. Nah, maka profil obat mengikuti kinetik order 1 ya. Pada konsentrasi yang tinggi terjadi saturasi enzim. Maka profil obat akan mengikuti kinetik order 0 atau non-linear ya. Saya rasa ini kalian bisa pahami dengan gambar ini juga ya. Contoh, phenytoin mengikuti model non-linear pada dosis biasa, dosis terapeutik ya. Namanya dosis biasa, dosis terapeutik. Sedangkan teofilin baru mengikuti model linear pada dosis terapeutik. Ya, baru pada dosis tinggi hampir mencapai dosis toksis, teofilin mengikuti model non-linear. Ya, jadi kalau phenytoin awal-awal lagi ya sebelum dia tinggi dosisnya, dia sudah mengikuti non-linear. Tapi kalau teofilin sampai dia almost toxic ya, baru dia mengikuti non-linear. Ya, jadi kalau kita lihat pada grafik ini, ya pada awal dia merupakan garis lurus ya, di mana dia adalah first order atau linear. Kemudian dia mulai di sini ya yang kita sebut Margulis Menten region. And kalau dia sudah sampai di sini berarti dia sudah steady state ya, sudah steady state. Oke, dia akan mengalami zero order. Oke. Jadi kalau pada dosis yang lebih tinggi dia akan mengalami zero order. Nah,
Jadi kalau dengan kertas grafik biasa, ya ini yang kita lihat ya, dia mengalami zero order di mana dia itu seperti garis lurus ya. Kemudian di sini nanti dia akan lebih mengkurva ya. Nah, kemudian ini juga kalau dengan kertas grafik semi logaritma, ya kan harusnya kalau dia first order ya dengan kertas logaritma itu dia akan garisnya lurus ya, tapi kalau dia nol, kalau dia ordernya nol, malah dia akan seperti begini melengkung ya. Nah, ada yang disebut Michaelis-Menten ya, model Michaelis-Menten, Michaelis-Menten. Jadi pada Michaelis-Menten itu laju metabolisme, karena Michaelis-Menten itu menemukannya pada waktu metabolisme ya, yaitu Vmax atau Vm ya. Vmax adalah jumlah obat maksimum yang dapat dieliminasi per jam. Ya, itu Vmax, oke. Jumlah maksimum ya yang kita dapat metabolisme. Km konsentrasi obat di mana laju eliminasi adalah 50% dari laju maksimum. Ya. Kemudian C adalah konsentrasinya. Jadi kalau kita lihat kembali pada grafik ini, kita lihat pada awalnya kita dapatkan bahwa Km ini ada di sini, ya. Oke. Kemudian, nah perhatikan baik-baik tadi Michaelis-Menten ini ya. Jadi elimination rate atau DCP dibagi DT ya. Inilah rumusnya V kali CP KM tambah CP ya. Nah, perhatikan baik-baik jika CP di sini CP ini ya, CP ini lebih besar daripada KM ya. Jadi jauh lebih besar daripada KM. Apa yang terjadi kalau KM plus CP karena dia lebih besar sehingga akan sama dengan CP ya, dia akan sama dengan CP ya. Maksudnya kalau misalnya ini 0,1, ini 10. Ya, dapatnya 10,1. 10,1 sama 10 beda nggak? Beda nggak 10 dengan 10,01? Beda banyak nggak? Beda banyak nggak? Iya. Ya, iya. Kalau misalnya gini, saya kasih kamu uang, ya, 100.000 sama 100.000, 101.000 lah contohnya ya, 101.000. 100.000 sama 101.000. Kalau saya bilang saya nggak punya uang 1.000-an, kamu rela nggak? Gak usah deh, biar aja 100.000. Rela nggak? Udah Pak. Hah? Rela atau enggak? Misalnya kamu harus bayar 100.000 ya, barangnya itu 100.000 tambah 1.000. Tapi kamu nggak punya uang kecil 1.000. Udah deh nggak apa-apa deh 100.000 aja. Ada nggak orang ngomong gitu? Ada aja Pak, kadang-kadang. Iya. Iya kan? Karena cuma 1.000 dibanding 100.000 kan nggak ada ininya. Ya. Nah, jadi ini sama kalau CP ini lebih besar daripada KM. Jauh lebih besar ya. Nah, jadi rumus ini KM itu tambah CP, KM-nya kita ambil KM-nya aja maksudnya. Ya, jadi kalau kembali lagi kamu lihat di sini CP-nya kita ambil CP-nya aja bukan KM-nya karena KM-nya kan kecil ya, nggak berarti. Jadi CP-nya aja, KM-nya dihilangin ya. Nah, kalau ini terus kita CP-nya dicoret lagi, coret-coret akhirnya jadi Vmax ya. Nah, jadi perubahan konsentrasi akan menjadi konstan ya, yaitu tergantung pada Vmax. Ini adalah mengikuti kinetik order 0. Nah, artinya pada waktu CP yaitu konsentrasi plasma jauh lebih besar daripada KM ya. Nah, ketika konsentrasi plasma jauh lebih kecil dari KM, maka rumus di atas dapat disederhanakan menjadi
Karena kan dia jauh lebih kecil dari KM ya. Jadi CP tambah KM ya kan KM-nya yang lebih besar kan. Nah, jadi kita KM aja yang ditulis, CP-nya dibuang ya, dianggap nggak ada lah gitu ya. Nah, kalau dengan demikian kita dapatkan Vmax bagi KM karena Vmax itu juga tetap, KM itu adalah tetapan juga ya, kita dapat katakan dia sebagai konstanta ya. Nah, kalau kita integralkan maka CT sama dengan CP dikali E pangkat min KT. Masih ingat dengan rumus ini? Rumus ini adalah rumus kinetik order pertama. Ya, jadi dengan ini kita dapat membuktikan bahwa kalau konsentrasinya atau dosisnya rendah, maka dia hampir sama dengan Km. Ya, jadi kita nggak apa sudah ada terbukti kalau dia lebih besar maka dia mengikuti order 0. Artinya kalau pada dosis rendah ya phenytoin ini dia bisa mengikuti order 1, tapi pada dosis tinggi dia akan mengikuti order 0 ya gitu. Nah, sekarang kayaknya udah masuk waktu sholat maghrib ya. Jadi mungkin kita istirahat dulu ya, kita mulaikan lagi sekarang jam berapa? Nah, istirahat 20 menit ya. Kita mulai 6.30 ya. Iya, Pak. Iya, kita pause aja, kita pause ya. Oke. Jadi yang tadi kita sampai sini dia jadi pada keadaan steady state ya, yang seperti kita ketahui bahwa laju administrasi, jadi kecepatan administrasi obat itu sama dengan kecepatan eliminasinya ya. Laju administrasi sama dengan laju eliminasi. Jadi yang tadinya dia kan eliminasi nih ya, eliminasi minus kan, eliminasi kan selalu minus. Nah, sekarang dia jadi administrasi ya, administrasi selalu positif karena selalu bertambah ya. Jadi daily dose artinya dosis harian ya, dosis dalam satu hari ya. Jadi ada per harinya nih. Jadi jangan lupa nih ada per hari ya. Jadi per hari nanti kalau kita seharinya 2 kali atau 3 kali kita bagi 2 bagi 3 gitu ya. Jadi ini rumusnya Vmax kali dengan C ya dibagi dengan Km tambah C ya. Jadi atas itu kali, bawah itu tambah ya. Nah, kalau kita kalikan ke sini, kali silang ya, kita akan menghasilkan ini. Kemudian kalau kurung yang kita buka, kita tambah, kita buka kurungnya ya, akan dihasilkan ini. Nanti ini dipindahkan ke sana ke situ ya, kita akan menghasilkan ini. Nah, kalau kedua sisi ini ya kita bagi dengan konsentrasi kita bagi ya, maka akan kita dapatkan daily dose sama dengan min Km ya, kan Km-nya di sini nih dimajukan ke sini jadi min Km ya, dikali daily dose dibagi C plus Vmax. Ini Vmax ini karena sudah dibagi dengan C-nya tadi kan, C-nya hilang ya, jadi tambah Vmax. Nah, jadi ini kalau ini kita dapat samakan dengan dia sama dengan Y sama dengan MX tambah B. Jadi ini suatu linear kan, suatu grafik linear ya. Nah, di mana M adalah slope-nya. Slope itu apa? Gradien ya, gradiennya ya. Ini M. Jadi gradiennya itu adalah M sama dengan min Km. Nah, jadi nanti Km-nya adalah kebalikannya dari min ya. Kemudian B-nya adalah ini. B-nya tadi adalah Vmax ya. Vmax itu B-nya. Nah, B-nya adalah kalau kita nanti B itu kan sebenarnya Vmax itu kan artinya dosis jumlah obat maksimal ya. Jumlah obat maksimal yang dapat di metabolisme ya. Nah, jadi ini jumlah obat maksimal itu kalau kita sudah garis potong ya, titik potong dengan yang Y ini ya. Jadi intercept ya, Y intercept. Jadi kalau kita mengetahui dosis yang diberikan dan konsentrasi yang dihasilkan pada dosis itu, nah kita dapat menghitung Km ya. Jadi kalau kita
ada beberapa titik nih dosis harian dengan dosis harian, ini dosis harian dibagi konsentrasi ya. Nah, nanti dalam beberapa titik ini kita dapat bikin garis ya, bikin garis, kemudian kita dapatkan Vmax yaitu titik potong dengan sumbu Y dengan KM sebagai gradiennya. Ya, nanti besok kita coba kita dalam praktikum nanti besok ya kita buat ya. Oke. Contoh soal 1. Seorang pasien diberikan obat phenytoin untuk epilepsi ya. Bila dosisnya 300 mg sehari, maka CPSS artinya konsentrasi pada steady state ya, 9. Oke. Bila dosisnya 400, maka konsentrasinya adalah 16 ya. Nah, terus ini 9, 16. Kemudian setelah kita plotkan data pada grafik ya, kan dia 300, ini kan 300, ini nih 300 ya. Nah, daily dose 300 dibagi 9 berapa kira-kira? 300 bagi 9. Kira-kira 30 lebih kan? Nah, di sini dia ya. Kemudian 400, ini 400. Ya, 400 dibagi 16. 400 bagi 20 aja sekitar 20 kan, jadi 20-an ya, 25-an gitu ya. 400 dibagi 16 ya, sekitar 25-an. Jadi ini. Nah, pada dua titik ini terus kita hubungkan aja ya, mula-mula kita gambar dua titik ini terus kita pakai penggaris kita hubungkan ya. Nah, perpotongan dengan sini kan 700. Jadi 700-nya adalah Vmax ya. Nah, untuk mencari KM kita harus tentukan gradien ya. Bagaimana kita tentukan gradien? Nah, gradien kan sama dengan yang ini ya, ingat enggak? Ya kan gini. Jadi ini kurang ini ya, ini kurang ini dibagi dengan waktunya ya. Waktunya dia kan sini. Ini Y-nya ini X-nya ini dibagi Y. Y dibagi X atau X bagi Y? Y dibagi X, sorry ya. Y dibagi X. Jadi Y-nya itu adalah dosisnya ya. Ini kan dosisnya 300 initial ya. Dosis increase 400. Jadi 300 kurang 400. Ini kan 300, ini 400 ya. Minus 100. Kemudian dari Y-nya, X-nya. X-nya di sini adalah 33 ya, 33 dan 25 ya, kurang 25. Jadi 33 sini ya. Jadi ini adalah daily dose dibagi dengan C steady state ya. Ya, jadi kepunyaannya ini 33 kurang 25. Jadi hasilnya adalah 12 ya. Nah, minus 12. Hasilnya adalah minus 12. Sedangkan kalau kita mau kita balik sih sebenarnya bisa aja ya. 400 kurang 300 kan 100. Terus ini ya. Ini tapi ini nggak bisa dibalik ya. Yang ini nggak bisa dibalik ya, nggak apa-apa. Jadi 300 kurang 400, ini kurang ini. Kita hasilkan adalah minus 12 ya. Nah, minus 12 ini nanti kita ambil KM. KM-nya adalah 12 karena minus KM. Ini kan minus KM ya. Jadi KM-nya adalah 12 ya. Demikianlah. Nah, Vmax-nya kita ketahui dari 700 ini, dari potongan ini. Jelas ya? Nah, untuk cara alternatif untuk mencari Vmax dan KM adalah contohnya ya, seorang pasien diberikan phenytoin dengan dosis 150 dan 300. Ya, tadi kan 300, 400, ini 150 dan 300. Konsentrasi plasma yang dihasilkan adalah 8,6, itu untuk yang 150, dan 25,1 untuk yang 300. Ya. Nah, kita buat grafik dengan dosis per hari sebagai sumbu. Ini dosisnya ya, sumbu Y. Sumbu X-nya adalah konsentrasi plasma ya. Jadi kalau kita lihat dia 150, ini 150 ya di sini ya. Dan konsentrasinya adalah berapa? 8,6 ya. Jadi dia di sini 8,6
8,6 di sini ya, 8,6. Jadi dia adanya di sini nih ya, bukan negatif tapi di sini 8,6. Kemudian kita gariskan ya ke atas. Gariskan ke atas ya. Kemudian kita ada lagi yaitu 300. 300 dia 25,1 ya. Nah, kita gariskan lagi dia. Garis, nanti kita mempunyai titik temu. Nah, titik temu antara kedua garis itu koordinatnya yang X adalah KM. Ya. Yang Y-nya adalah Vmax. Ya, ini juga gampang ya. Buat ini ya. Kita bisa buat seperti ini. Oke. Ya. Kemudian menghitung dosis dan CPSS ya. Konsentrasi terapeutik phenytoin diketahui adalah ini konsentrasi terapeutik secara umum ya, 10 sampai 20. 10 sampai 20 mg per liter. Misalkan dokter menghendaki konsentrasi phenytoin tertinggi yaitu 20 mg per liter, maka kita dapat menghitung dosis yang diperlukan pada setiap hari. Oke. Jadi ambil kita rumusnya ya, dosis per hari. Ini kan bukan dosis aja nih ya, dosis per hari ya. Nanti kan hasilnya nih dosis per hari ya, miligram per hari ya. Vmax masukkan 700 yang kita udah dapat tadi kan. C masukkan 20 ya. KM yang kita udah dapatkan tadi 12 ya. Nah, tambah 20. Nanti kita hasilkan dosisnya adalah 438 ya. Nah, dosis ini untuk phenytoin. Kalau obat yang tersedia adalah garam natrium phenytoin, maka kita harus perhitungkan S-nya yaitu 0,92 ya. Dosis natrium, jadi kita hitung lagi dosis natrium phenytoinnya adalah 438 dibagi 0,92 ya, akan kita hasilkan 476 ya. Jadi kita akan 476 atau supaya praktis yaitu 500. Nah, ya. Jadi kita ambil yang 500 supaya praktis ya. Tetapi kalau misalnya kita memberikan 543 natrium phenytoin yang setara dengan 500. Jadi kalau kamu 543 kita kalikan 0,92 ya, kita akan dapatkan 500. Nah, kalau kita berikan 500 instead of 438 nih, kan kita hitungan 438 ya. Nah, kita kasih 500 nih. Kita kasih 500 phenytoin per hari. Maka kita bisa memprediksi konsentrasi ya pada keadaan steady state, yaitu masukkan KM, masukkan daily dose, masukkan Vmax ya, daily dose. Kita dapatkan konsentrasinya 30 ya. Ini dos ini sama rumus ini sama aja sebenarnya, cuman dikeluarin aja ya, C-nya dikeluarin. Kalau C-nya dikeluarin ya nanti dia hasilnya seperti itu. Ya, ini aljabar aja, aljabar ya. Nah, kalau saya nggak mau banyak-banyak menghafal rumus, saya hafal ini aja, nanti saya bisa keluarin dia secara aljabar ya, di mana ini kita kalikan dos ke sini ya. Nah, nanti ini Vmax kali C. Nanti kita mau tahu C ya. Nah, keluarkan dulu ini, keluarkan dos KM ya, dos kali C ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, 30 ya. Kita dapatkan 30. Nah, sekarang kita melihat padahal di sini kalau 438 dia 20 ya. Nah, dia jadi naik dikit ke 500, dia langsung naik jadi 30 ya. Nah, kita melihat bahwa penambahan dosis sedikit saja dapat menghasilkan konsentrasi yang melonjak tinggi ya, dari 20 sampai 30 itu sampai 10 ya. Sedangkan dia konsentrasi terapeutik 10 sampai 20 ya, lebih dari itu akan toksik ya. Nah, jadi kita mesti hati-hati supaya tidak terjadi toksisitas. Konsentrasi 30 mg per liter sudah memasuki kadar toksik ya. Hal ini karena phenytoin mengikuti kinetik non-linear. Oke. Nah, sekarang waktu untuk mencapai steady state. Nah, seperti kita ketahui pada kinetik linear ya,
Waktu untuk mencapai steady state kan 5 kali T setengah. Masih ingat nggak? 5 kali T setengah ya. Karena T setengahnya selalu berubah-berubah untuk yang non linear. Jadi kita nggak bisa pakai cara ini 5 kali T setengah. Nggak bisa ya. Jadi rumus untuk menghitung waktu mencapai 90% dari steady state ya, rumusnya adalah ini ya. Ini nggak usah kita pusing-pusing deh gimana cara menurunkannya, nggak usah pusing-pusing, makan aja deh ya. Maksudnya bukan makan aja, pakai aja rumus ini ya. Nah, jika dosis hariannya lebih besar daripada Vmax, ini dosis harian nih, ini kan dosis harian ya, lebih besar daripada Vmax, maka secara teori steady state tidak akan tercapai ya, karena nanti dia lebih besar dan jadi minus, nanti nggak akan tercapai ya. Penentuan kapan steady state akan tercapai adalah perlu. Ya, kenapa perlu? Untuk menentukan kapan plasma dapat diambil. Ya, karena kan kita habis minum phenytoin nih, kita mau tes plasma. Ya, nah untuk kita tes plasma kita harus tahu dulu kapan steady state. Jangan diambil plasmanya sebelum steady state. Ya. Nah, kalau mau steady state ini agak lama, dia bisa sampai 12 hari, 24 hari, 12 sampai 14 hari, lama ya. Nah, juga apakah konsentrasi yang dapat itu, nah kalau kita sudah, misalnya dokter sudah minta nih plasmanya, mau nggak mau juga diambil. Nah, konsentrasi yang diambil itu, apakah kira-kira sudah mencapai steady state belum? Ingat nggak? Kalau dia belum mencapai steady state, misalnya kita di sini nih, ada grafik ya, di mana kalau kita berikan dosisnya dengan dosis yang berlainan ya, waktu dia mencapai steady state itu lain-lain. Kalau kita memberikan dosis yang rendah 300 ya, dia mencapai steady state 4 hari. Oke. Kalau kita memberikan dosis 300 350 ini ya, dia mencapai steady state sekitar 10 hari, 7 hari, 8 hari ya. Nah, kalau kita naikkan lagi dosisnya 400, dia mencapai steady state baru bila ini 15 hari ya, 2 mingguan ya. Kalau kita menaikkan lagi dikit, 24, 25 aja dikit ya, 425 ya. Nah, dia mencapai bahkan steady state-nya sampai hampir sebulan baru steady state ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita ambil konsentrasinya misalnya sebelum dia steady state. Kita kasih 400 nih, 400 ya. Terus kita ngambil waktu dalam 10 hari atau 5 hari. Kan belum steady state ya. Terus kita mau, wah konsentrasinya baru 10, rendah nih ya. Tambahin dong supaya ada 15, tambahin dikit ya. Tambahin dikit jadi 420 misalnya, 25. Nanti malahan dia naik jadi lebih dari 20, nggak boleh ya. Nah, maka kita harus sabar, tunggu dia dulu steady state, tunggu dia steady state dulu, kira-kira sampai 15 hari ya, baru kita ambil, baru itu akurat gitu maksudnya ya. Ngerti nggak? Paham nggak nih? Seperti biasanya ya, kalian nggak mau jawab lagi tanya ya. Oke, nah yang tadi itu waktu mencapai steady state ya. Sekarang adalah waktu untuk mencapai konsentrasi tertentu ya. Artinya bukan steady state tapi konsentrasi tertentu. Saya kasih contoh ya. Jadi ini ada dua rumus ya. Dua rumus ini sebenarnya sama aja ya. Yang ini adalah DO. DO itu jumlah obat ya. Nah, yang ini adalah konsentrasi. Kalian tahu, masih ingat kan kalau konsentrasi itu adalah dosis atau jumlah obat ya dibagi dengan VD. Ingat ya, dosis adalah CP konsentrasi adalah DO dibagi VD ya. Jadi kalau kamu lihat DO di sini, kalau kita mau ubah dia jadi CP ya, kita harus bagikan dengan VD ya. Kita harus bagikan dengan VD ya. Nah, kalau kita pakai CP di sini berarti DO-nya ini sudah kita
apa? Kan ini DO nih asalnya nih. Kalau kita mau ganti dengan CP, maka kita harus kali dengan VD karena CP dikali VD itu sama dengan DO, kan? Gitu, ya. Nah, seorang pasien minum obat phenytoin. Setelah diperiksa, kadar phenytoin dalam plasmanya 40 mg. Wah, tinggi kan? Tadi kan 10 sampai 20. Kalau di atas 30 toksik. Berarti 40 itu toksik ya. Nah, jika diketahui VD-nya 45, VL-nya 400, KM-nya 4 ya. Berapa waktu yang diperlukan supaya konsentrasinya turun jadi 20? Nah, dokternya tanya, "Oi, Pak Apoteker, tolong hitung dong kapan sih saya harus stop ini phenytoin ya supaya dia turun dulu ke 20 baru kita mau kasih lagi. Kalau enggak nanti terlalu banyak, terlalu toksik ya. Nah, jadi kita pakailah perhitungan ini VD-nya 45 dibagi 40 dan sebagainya. Dapatlah kita hasilnya 2,56 hari. Berarti kita stop dulu phenytoinnya kira-kira 3 hari. Nah, kalau 3 hari dia akan turun kurang dikit dari 20 ya. Nah, kalau udah kurang dari 20 kan udah aman karena ke 10 sampai 20 ya. Baru kita pelan-pelan kasih dosis yang baru, maksudnya gitu ya. Nah, sekarang contoh pemakaian yang ini ya. Seorang pasien diberikan suatu obat jika diketahui Vmax-nya 50 mg per jam ya. KM-nya 100 mg per liter. Nah, hitunglah T setengah bila obat itu diberikan pada dosis 400 dan 350. Maksudnya hitung waktu paruhnya ya, waktu yang diperlukan untuk dia dari 400 menjadi 200 ya. Nah, jadi kita yang hitung dulu yang 400 ya, pakai rumus ini, oke? Nah, masukkan 400 200 di sini 400 ini 200 ya. Nah, setelah kita hitung ternyata dia 5,39 jam, bukan hari tapi jam ya, karena kita masukkan Vmax-nya 50 mg per jam. Ya, kalau yang ini kan per hari nih, per hari. Ini per jam ya. Jadi kita dapatnya jam ya. Jadi kita harus stop dia dalam 5,39 jam. Karena ini memakai IV kan ya. Nah, di sini kalau dosisnya 320 berapa jam? Nah, hitung lagi. 320 minus setengahnya kan 50%, 160 ya. Nah, setengahnya ya. Nah, dia dapatkan di sini 4,59. Jadi 5 beda 1 jam ya. Sedangkan dosisnya turun banyak ya 120 mg. Tapi dia beda 1 jam aja ya waktunya. Ya, inilah kegunaannya kita memakai rumus-rumus ini ya. Ini saja untuk yang kinetik ya. Kalian ada pertanyaan nggak? Wahai kalian, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Pak, mau nanya dong, Pak. Iya, silakan. Ini Galuh ya dari suaranya. Iksan, Pak. Iksan, oke Iksan. Oke, saya nggak lihat orangnya gimana. Ya. Kalau kadar sampai steady state itu mempengaruhi efek terapi nggak sih, Pak? Maksudnya efek dari obatnya itu? Kayak misalkan kalau steady state kan berarti dia udah kayak stabil gitu. Ya. Apakah itu mempengaruhi dari efek obatnya itu sendiri? Ya, sebenarnya yang mempengaruhi efek obat itu adalah therapeutic range. Ya, jadi misalnya tadi ya ini ya. Kan konsentrasi phenytoin yang efektif itu ya antara 10 sampai 20 ya. Jadi kita harus dapatkan steady state yang antara 10 sampai 20 gitu loh. Ngerti nggak? Nah, jadi tentu aja dalam pertanyaan kamu, ya tentu aja mempengaruhi, yaitu mempengaruhi di mana kalau kita dapatkan konsentrasi lebih rendah, kemungkinan dia nggak efektif. Kalau konsentrasi lebih tinggi, kemungkinan dia toksik, ya, karena dia adalah obat yang termasuk yang mempunyai therapeutic index yang kecil, ya, sempit, ya, narrow therapeutic index ya, narrow therapeutic window. Jadi jendela terapi yang sempit ya. Jadi rentang antara dosis efektif dengan dosis toksis itu kecil ya. Jadi kita harus hati-hati memberikannya
Ya, apakah saya menjawab pertanyaan Anda? Ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau nggak, saya stop recording dulu.